Misalnya orang meninggalkan sholat, menyesal, menangis, dia tidak akan meninggalkan sholat lagi. Yang berjudi berhenti dari judi, begitu. Tapi kalau dengan manusia, beda. Dosa manusia, kita ambil haknya, kita caci, kita gunjing, maka kita cara minta maafnya adalah dengan dua cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah menjaga hati kita sehingga hati kita benar-benar saling mencintai karena Allah. Tidak ada dengki di antara kita, tidak ada benci di antara kita, tidak ada prasangka buruk di antara kita. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan acara kita ya. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak bersama-sama berdamai dengan sesama dalam bentuk menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada saudara kita. Dosa ada dua. Yang pertama adalah dosa kepada manusia, yang kedua dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, tobatnya langsung kepada Allah. Seperti orang minuman keras, kemudian mabuk, minuman keras, meninggalkan sholat, itu adalah dosa kepada Allah. Meninggalkan puasa Ramadan, dosa kepada Allah. Tapi ada dosa kepada sesama manusia, yaitu di saat kita menggunjing seseorang, atau kita mengambil haknya seseorang, atau kita mencaci dan merendahkan seseorang. Masya Allah. Orang yang tidak peduli urusannya dengan manusia hanya memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka dia bisa menjadi orang yang bangkrut seperti yang disabdakan Nabi. Nabi bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna manil muflis? Tahukah kalian wahai sahabatku siapakah orang yang bangkrut itu? Al-muflis. Tahukah kamu siapakah orang bangkrut? Kalian tahu orang bangkrut? Sahabat Nabi menjawab, orang bangkrut orang yang tidak ada mata, la dinar wala mata, enggak punya uang, enggak punya barang-barang dagangan, bangkrut. Nabi menjawab, bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Orang bangkrut itu adalah orang yang ahli ibadah. Puasa oke, salat oke, Masya Allah semuanya. Akan tapi wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Tapi dia waktu hidup di dunia sering berbuat salah, zalim kepada sesama. Sesaat memukul si A, mengambil harta si B, menggunjing si C. Masya Allah. Bagaimana dikatakan bangkrut? Nabi menjelaskan bahwasanya nanti kalau sudah di akhirat dia, di saat dia itu dengan amalnya mau menuju surga, orang-orang yang pernah dizalimi ini menuntut, minta, jangan boleh orang ini masuk surga. Malaikat bertanya, apa urusanmu dengan orang ini? Dia berbuat salah kepadaku, zalim kepadaku, dia mengambil hartaku. Yang satu ngomong dia memukulku, yang satu ngomong dia mencaci dan menggunjingku terus. Rupanya dia sering melakukan kesalahan dengan sesama bangsa manusia. Maka dibuatlah perhitungan, diperintahkan oleh Allah agar kebaikan-kebaikan dari orang yang katanya ahli salat, ahli ibadah tersebut diambil, dibayarkan kepada orang yang dizalimi, yang digunjing, yang dicaci, yang diolok, yang diambil hartanya, diambil dari kebaikan-kebaikan orang tersebut sampai kebaikannya habis. Bahkan di saat kebaikannya habis, yang menuntut masih banyak karena dia mungkin dulu di dunia pengaruhnya besar sehingga banyak orang yang kenal dengan dia. Bersama itu juga banyak yang dizalimi. Habis amal baiknya, dosanya kepada manusia masih banyak. Maka diperintahkan oleh Allah agar diambil dari dosa-dosa orang yang dizalimi, orang yang digunjing, orang yang dicaci, dosanya diambil dan ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli salat, ahli ibadah, lalu dilemparkan neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita hanya memperbaiki urusan kita dengan Allah, tapi dengan manusia. Mari kita segera saat dikoreksi di urusan dengan ibunda, ayahanda, saudara-saudari, suami, istri,
anak-anak, tetangga dan seterusnya. Mari kita beresi urusan kita dengan manusia, bertobat. Dan bertobat kepada Allah syaratnya lebih mudah daripada bertobat kepada manusia. Kalau bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang pernah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi, menyesali, kemudian meninggalkan pekerjaan yang pernah dilakukan, dia harus mengentaskan dirinya dari kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulangi, selesai dengan Allah. Menangis di tengah malam, mengadu kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah ampuni. Tapi kalau dengan manusia nggak cukup, di samping dia harus menyesali perbuatan dosanya, kalau nggak menyesal nggak akan diampuni. Sudah berbuat dosa, salah, tidak pernah menyesal, nggak akan diampuni. Menyesal, kemudian berhenti dari kezalimannya, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Yang keempat ini harus kita minta maaf. Minta ridho dari orang yang didolimi. Minta ridho. Nah, ada pun cara minta ridho ini ada dua macam. Nah, inilah tobat kita. Tergantung kesalahannya model apa. Mohon maaf. Kalau dosa kepada Allah tidak perlu minta maaf dengan yang bersangkutan, dengan orang, dengan manusia. Karena dosanya kepada Allah. Na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Ada seorang laki-laki menzinai seorang wanita, lalu dia katanya mau tobat, saya akan minta maaf kepada wanita tersebut. Oh bukan, itu urusanmu dengan Allah, tobat. Kalau nanti minta maaf dengan wanita tersebut malah terkenang dengan kejadian, masuk lagi wilayahnya, bukan itu. Misalnya orang meninggalkan sholat, menyesal, menangis, dia tidak akan meninggalkan sholat lagi. Yang berjudi berhenti dari judi, begitu. Tapi kalau dengan manusia, beda. Dosa manusia, kita ambil haknya, kita caci, kita gunjing, maka kita, cara minta maafnya adalah dengan dua cara. Dilihat, jika itu urusannya harta, misalnya seseorang mengambil harta orang lain, dilihat. Jika orang yang diambil hartanya itu tahu dia yang mengambilnya, maka cara tobatnya adalah mengembalikan atau minta maaf langsung. Jika ternyata yang diambil tersebut tidak tahu, maka cukup dikembalikan begitu saja. Nggak usah ngomong. Misalnya, na'udzubillah, ada seorang si A mencuri uangnya si B. Kemudian si A ingin mengembalikan. Tidak usah ngomong kepada si B. Nanti kalau ngomong malah jadi prasangka. Misalnya, nggak usah ngomong begini. B, aku pernah ngambil duitmu 1 juta dulu di lemarimu. Saya nyesal, ini saya kembalikan. Kalau ngomong begitu bisa saja tambah marah. Enggak 1 juta kok hilangnya. Bisa begitu. Tapi cukup bisa dikembalikan. Yang penting nyampe kepada yang bersangkutan. Atau kita menggunjing. Kalau na'udzubillah ada seseorang menggunjing orang lain, maka cara bertobatnya adalah jika yang digunjing tahu, maka dia langsung minta maaf. Tapi kalau yang digunjing tidak tahu, kalau dia digunjing, maka cara tobat kita kepada orang yang kita gunjing adalah yang pertama adalah kita mendoakan orang tersebut. Doa kebaikan. Yang kedua adalah kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pertama apa? Kita mohon ampun kepada Allah untuk dia. Allahumma firli walahu. Allahumma firli walahu. Allah ampuni aku dan dia. Jadi orang yang kita gunjing, kita doakan agar Allah mengampuninya. Yang kedua adalah sebutlah kebaikan orang yang kita gunjing di tempat kita pernah menyebut kejelekannya. Ini diantaranya cara tobat kepada manusia. Dan masih banyak dosa-dosa yang lainnya, maka kita harus segera tobat sebelum dicabut nyawa kita, menghadap kepada Allah dengan dosa-dosa. Dosa kepada manusia membebani, sehingga kita menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Semoga Allah melapangkan hati siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita, sehingga mudah memaafkan kita. Dan semoga Allah melapangkan hati kita kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita, sehingga kita tidak mudah mendendam, sehingga kita dimaafkan, dia kita maafkan. Kita punya salah, kita maafkan. Indah di dunia, indah di akhirat nanti. Tidak ada beban di akhirat. Semoga Allah muliakan kita semuanya dengan pengampunan dari Allah, baik dosa kita dengan manusia atau dengan Allah, hingga kelak kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.